NTV melaporkan langsung dari RSUD Bekasi. Terima kasih untuk laporan Anda dan kami akan kembali untuk bisa mengupdate dari Anda. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke stasiun Pasar Senen untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca terjadinya kecelakaan KRL dan juga kereta api jarak jauh. Dan sudah ada jurnalis NTV Muhammad Ridwan melaporkan dari sana. Selamat siang Ridwan, bagaimana kondisi di sana? Apakah dari jadwal keberangkatan ini terpengaruh hingga saat ini? Ya, Helmut dan juga pemirsa Nusantara TV bisa saya sampaikan di belakang saya memang ini ribuan calon penumpang yang akan menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen memang mengalami kelambatan dan juga pembatalan dari imbas adanya kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, yaitu antara KRL dengan komuter lain. Begitu. Bisa kita lihat memang di sini memang banyak warga dan juga penumpang ini memang masih menunggu agar mereka bisa masuk untuk dapat menggunakan kereta api dan menuju ke kampung halaman. Begitu. Dan Daob 1 PT KAI Daob 1 Jakarta juga mengucapkan permintaan maafnya dan juga ada beberapa penyesuaian begitu dari kereta api di tanggal 26 ini, diantaranya ada sejumlah perjalanan yang menuju ke Pasar Senen ini memang dibatalkan, diantaranya ada kereta api 143B Madiun Jaya untuk menuju Madiun Pasar Senen dan juga kereta api 75B Matraman yakni Solo Balapan menuju Solo Balapan dari Pasar Senen, dan kereta api jarak jauh 163 Gumarang Surabaya Pasar Turi Pasar Senen, KA 149 Singosari Blitar menuju Pasar Senen, dan juga kereta api 9491 Jayabaya Malang Pasar Senen, dan kereta api 257 Progo Lempuyangan Pasar Senen, dan kereta api 157 Manoreh Semarang Tawang Pasar Senen. Ya, memang Helmut bisa saya sampaikan memang di siang ini memang masih banyak penumpang yang menunggu agar dirinya bisa berangkat menggunakan kereta api, dan dari pagi memang mereka sudah menunggu dan belum juga diberangkatkan hingga hari ini. Demikian Helmut. Ridwan, tadi Anda mengatakan bahwa telah terjadi pembatalan untuk keberangkatan ya. Kemudian bagaimana dengan pihak KAI sendiri untuk langkah konkretnya? Apakah ini akan di-reschedule atau di-refund? Ya, memang Helmut, untuk pembatalan sendiri PT KAI juga melakukan refund. Para penumpang ini bisa melakukan refund dan 100% akan dikembalikan ke calon penumpang. Dan untuk reschedule sendiri belum bisa dipastikan karena hingga saat ini bangkai kereta masih belum bisa dievakuasi begitu, dan masih menunggu hingga lebih lanjutnya. Demikian Helmut. Iya, kemudian Ridwan, kalau kami melihat di belakang Anda ini masih banyak sejumlah calon penumpang kereta api jarak jauh ya yang menunggu di sana. Kemudian apakah mereka ini sudah terinformasi semuanya sehingga mereka mungkin tidak perlu menunggu lagi di sana? Memang ada beberapa kereta yang dibatalkan, namun ada juga kereta yang tidak dibatalkan namun mengalami keterlambatan perjalanan. Nah, mereka ini masih menunggu yang kereta yang terlambat masuk dan juga akan berangkat untuk diberangkatkan. Begitu, Helmut. Oke, Ridwan, kemudian bagaimana dengan respon calon penumpang di sana? Ya, mereka memang mengerti begitu, memang ini kan sudah terjadi kecelakaan, namun mereka menginginkan agar PT KAI lebih cepat agar tidak terjadi lagi penumpukan maksud saya di stasiun kereta, khususnya di stasiun kereta api Senen, dan agar mereka cepat dibawa masuk ke kereta dan diberangkatkan ke tujuan masing-masing. Oke, Ridwan, kalau menurut pantauan mata Anda, sejak pukul berapa dari calon penumpang ini sudah memadati stasiun Pasar Senen? Pasalnya kan memang sudah diketahui begitu ya dari kejadian kecelakaan ini terjadi malam hari. Kemudian sejak kapan ini terjadi penumpukan di sana?
Ya, Helmut, memang kecelakaan memang terjadi pada saat pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, maksudnya di hari kemarin gitu. Namun memang sudah terjadi informasi begitu, namun banyaknya penumpang yang tidak mengetahui, akhirnya mereka jalan gitu dan juga menunggu, dan akibatnya mereka sempat tertahan, dan hingga semalam tadi memang ada beberapa penumpang yang tertahan di stasiun kereta api Senen, dan hingga puncaknya tadi ketika pagi dan ketika jam 9 tadi memang para penumpang ini memang beramai-ramai menumpuk begitu di stasiun kereta api Pasar Senen. Memang juga di stasiun Gambir memang juga ada pembatalan tiket, namun tadi sudah diliput oleh beberapa rekan kami, diantaranya ada si Pelangi begitu. Helmut. Oke, Ridwan, ini kalau di belakang memang masih terlihat penumpukan. Kemudian Anda bisa ceritakan mereka ini menaiki kereta api apa dan juga tujuannya kemana? Ya, Helmut, memang kereta api yang diberangkatkan dari Pasar Senen itu bermacam-macam gitu. Ada untuk tujuan Surabaya, Semarang, Tegal, Cilacap, dan juga Cirebon. Memang beberapa penumpang ini memang untuk di jalur utara khususnya yang mengalami kecelakaan di arah stasiun Bekasi Timur begitu menuju jalur utara, memang ini mengalami kecelakaan, dan artinya untuk jalur utara sendiri masih belum bisa digunakan. Begitu untuk jalur selatan sendiri masih bisa digunakan, namun terjadi keterlambatan untuk masuk dan juga pemberangkatan. Demikian. Baik, keterlambatan jadwal keberangkatan kereta api ini terjadi di stasiun Pasar Senen. Terima kasih untuk laporan Anda, jurnalis NTV Muhammad Ridwan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat situasi terkini. Ini berada